Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami kitab Zefanya. Kitab ini pendek, tapi pesannya luar biasa kuat, membawa kita dalam sebuah perjalanan dari penghakiman yang kelam menuju sukacita yang sama sekali tidak terduga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana bisa sebuah kota yang dianggap suci, Yerusalem, justru jatuh ke dalam kerusakan yang begitu parah? Inilah yang digelisahkan oleh Nabi Zefanya. Oke, kita akan bedah pesan Zefanya ini langkah demi langkah. Kita mulai dari peringatan kerasnya, lalu kita lihat betapa korupnya kepemimpinan saat itu, terus masuk ke hari penghakiman, harapan yang muncul setelahnya, dan diakhiri dengan sebuah nyanyian pemulihan yang indah. Baik, pertama-tama, mari kita coba pahami dulu, Zefanya ini berbicara dalam konteks zaman seperti apa sih? Karena ini penting banget untuk mengerti pesannya. Zefanya ternyata nggak sendirian. Dia ini bagian dari paduan suara para nabi besar, sezaman dengan Yeremia. Mereka semua menyuarakan peringatan di tahun-tahun terakhir kerajaan Yehuda, tepat sebelum mereka semua dibuang ke Babel. Jadi suasananya genting banget. Pesan Zefanya itu to the point banget. Dia nggak ngomong secara umum, tapi menunjuk langsung ke akar masalahnya. Kegagalan total seluruh struktur kepemimpinan kota. Dari atas sampai bawah, semuanya kena. Dia mulai dari yang paling atas, para pemimpin politik. Mereka ini diibaratkan seperti singa yang mengaum. Buas memangsa rakyatnya sendiri demi kekuasaan. Sistem peradilannya nggak lebih baik. Para hakimnya digambarkan seperti serigala malam yang rakus. Mereka melahap apa saja demi keuntungan pribadi. Nggak ada sisa sama sekali. Bahkan para pemuka agama yang seharusnya jadi pembimbing rohani, para nabi, malah disebut sebagai pengkhianat. Mereka nggak bisa dipercaya dan justru menyesatkan umat. Dan terakhir, para imam. Mereka yang tugasnya menjaga tempat suci, malah menajiskannya. Hukum Tuhan pun mereka pelintir sesuka hati. Nah, bagian ini yang paling menarik. Zefanya nggak cuma mengkritik. Dia membuat kontras yang sangat tajam antara para pemimpin yang bejat ini dengan karakter Tuhan. Di satu sisi, para pemimpin itu korup, di sisi lain Tuhan itu adil dan tetap ada di tengah-tengah mereka. Semua korupsi yang sudah menumpuk ini akhirnya menuju pada satu konsep yang paling menakutkan dalam kitab ini, datangnya hari Tuhan. Jadi, jangan salah sangka ya, hari Tuhan ini bukanlah hari kemenangan melawan musuh dari luar. Justru sebaliknya, ini adalah hari pembersihan di dalam rumah sendiri. Sebuah penghakiman yang mengerikan bagi umat yang mengaku sebagai umat Tuhan. Dan tepat ketika pesannya terasa begitu kelam dan tanpa harapan, sang nabi tiba-tiba membuat belokan yang dramatis. Ternyata, penghakiman itu bukanlah akhir dari cerita. Itu hanyalah sebuah awal dari sesuatu yang baru. Dari puing-puing penghakiman inilah muncul sebuah janji. Setelah proses penyucian yang menyakitkan itu, Tuhan berjanji akan memelihara sekelompok kecil orang yang tetap setia. Inilah yang disebut konsep sisa umat, sebuah kelompok kecil yang selamat, yang kualitasnya bukan diukur dari kekuasaan atau harta, tapi dari kerendahan hati dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan kitab ini ditutup dengan cara yang luar biasa indah. Bukan lagi dengan keheningan yang mencekam, tapi dengan sebuah nyanyian pemulihan yang sangat akrab dan penuh sukacita. Coba deh rasakan perubahan nadanya. Tiba-tiba Tuhan digambarkan begitu dekat, begitu personal. Bukan lagi hakim yang menghukum, tapi pribadi yang bersukacita dan merayakan umatnya. Ungkapan, ia membaharui engkau dalam kasihnya ini punya makna yang dalam sekali. Artinya, Tuhan gak perlu lagi menegur mereka. Hubungan mereka sudah pulih total. Saking pulihnya, sampai hanya ada kasih yang hening dan menenangkan. Janji-janji ini pun jadi sangat nyata dan konkret. Mereka akan merasa aman, reputasi mereka dipulihkan, dan mereka akan hidup dalam damai. Inilah visi akhir yang Tuhan rencanakan bagi umatnya yang setia. Jadi, kitab Zefanya ini benar-benar membawa kita dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari kerusakan ke penghakiman, lalu ke harapan yang mendalam. Dan pada akhirnya, kitab ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang kuat. Apa artinya membayangkan masa depan, di mana kesalahan kita yang paling dalam sekalipun bukan cuma diampuni, tapi digantikan dengan sebuah perayaan sukacita dan kasih yang bernyanyi?